Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan anggota Esa Putri Ramadhani dan Indah Putri Amanda. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Psikologi Perpustakaan oleh dosen pengampu Ibu Rika Jevriazia Manita MIKOM. Pada kesempatan kali ini kami akan merumuskan 3 masalah. Yang pertama, bagaimana definisi emosi? 2. Apa saja jenis-jenis emosi? 3. Apa saja kiat-kiat mengatasi emosi? Latar belakangnya, dari mana emosi itu muncul? Apakah dari pikiran atau dari tubuh? Agaknya tak seorang pun bisa menjawabnya dengan pasti. Ada yang mengatakan tindakan dulu atau tubuh, baru muncul emosi. Ada pula yang mengatakan emosi atau pikiran baru tindakan. Mana yang muncul lebih dahulu tidaklah begitu penting bagi kita, sebab tindakan dan emosi pada dasarnya sangat erat berkaitan. Kita tidak mungkin memisahkan tindakan dan emosi, karena keduanya merupakan bagian dari keseluruhan. Pembahasan yang pertama, definisi emosi. Definisi emosi berasal dari kata emutus atau emure, bermakna to spill up, yakni suatu dorongan terhadap sesuatu yang lain. Di dalam Word Collect Dictionary, emosi adalah setiap rangkaian kegiatan pikiran atau perasaan, nafsu, serta setiap kondisi mental yang hebat atau meluap-luap. L.A. Sauve mendefinisikan emosi atau emotions adalah reaksi subjektif terhadap pengalaman yang disosialisasikan dengan perubahan fisiologi dan tingkah laku. Sementara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, emosi adalah berupa luapan perasaan yang berkembang dan akan terus dalam waktu singkat. Selanjutnya, jenis-jenis emosi. Berbagai aneka emosi yang dialami dan dirasakan secara individual. Gambaran umum emosi yang selalu memunculkan gangguan adalah bagian emosi yang tidak menyenangkan. Misalnya, emosi takut, emosi marah, emosi iri, dan emosi sangat benci. Dakir menyatakan bahwa emosi diklasifikasikan menjadi sejumlah bagian, yaitu yang pertama, emosi takut merupakan gambaran perasaan yang menyebabkan manusia merasa tak berdaya dan tidak mampu menghadapi problem atau masalah. Yang kedua, emosi cemas, yakni gambaran perasaan yang menjadi sebab individu merasa tak berdaya pada suatu yang dianggap lebih berkuasa dan bersifat intimidasi. Yang ketiga, emosi terkejut. Dipahami bahwa adanya suatu reaksi yang terjadi karena terwujudnya keadaan yang tidak diduga sebelumnya. Yang keempat, emosi marah adalah gambaran dari adanya reaksi fisik terhadap hambatan-hambatan yang menjadi sebab tidak terjadinya suatu keinginan atau usaha. Dan yang kelima, emosi sedih, yakni reaksi fisik yang menggambarkan kekosongan dan hilangnya harapan dari impian. Yang keenam, emosi gembira, yaitu reaksi fisik dan respon akan sesuatu yang terjadi. Yang terakhir ada emosi heran, yaitu gambaran emosi dari reaksi rasa objek yang baru dirasakan. Selanjutnya, kiat-kiat mengatasi emosi. Maka menurut Wedji tahun 1995, rahasia hidup yang bahagia dapat dinyatakan dalam satu kalimat singkat, yaitu pilihlah emosi Anda seperti Anda memilih sepatu Anda. Pendapat Wedji tadi mengandung arti bahwa emosi manusia itu ibarat sepatu. Jika ukurannya pas, maka enak dipakai, tapi jika tidak, maka sakitlah dan lecetlah kaki kita. Sehubungan dengan catatan untuk mengendalikan emosi, Mahmud tahun 1990 sebagai berikut. Pertama, hadapilah emosi tersebut. Orang yang membuat bahwa dia tidak takut menghadapi bahaya, sebenarnya melipat gandakan rasa takutnya sendiri. Yang kedua, jika mungkin, tafsirkanlah situasinya kembali. Emosi adalah bentuk dari suatu interpretasi, bukan stimulusi sendiri yang menyebabkan atau menyebabkan reaksi emosional, tetapi stimulus yang ditafsirkan. Yang ketiga, kembangkan rasa humor dan sikap realistis. Terkadang situasi itu begitu mendesaknya sehingga memerlukan reinterpretasi yang lama. Dalam hal seperti ini, humor dan sikap realistis dapat menolong.
Yang keempat, atasilah secara langsung problem-problem yang menjadi sumber emosi. Memecahkan problem pada dasarnya jauh lebih baik mengendalikan emosi yang terkait dengan problem tersebut daripada takut menghadapi masalah tertentu. Lebih baik kita belajar dengan sungguh-sungguh agar benar-benar menguasai masalah tertentu. Kesimpulan dari emosi adalah respons psikologis yang kompleks yang melibatkan perasaan, pikiran, dan reaksi fisik terhadap stimulus tertentu. Emosi dapat didefinisikan sebagai pengalaman subjektif yang mempengaruhi perilaku dan interaksi sosial individu. Dalam kajian psikologi, emosi seringkali dibagi menjadi beberapa jenis, termasuk emosi positif seperti kebahagiaan dan cinta, dan emosi negatif seperti keamarahan dan kesedihan. Pemahaman tentang berbagai jenis emosi ini penting untuk mengenali bagaimana emosi mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.